Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Yuna Putmasari. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Nah, tema dari video ini itu sendiri yaitu bagaimana kondisi dari masyarakat sekitar saya mengenai virus corona ini. Nah, pokok dari pembahasan video ini meliputi yang pertama yaitu dampak-dampak yang telah diberikan virus corona kepada masyarakat sekitar rumah saya. Yang kedua yaitu bagaimana kasus positif corona di daerah sekitar saya. Dan yang ketiga yaitu bagaimana sih keadaan sebelum dan sesudah adanya COVID-19 ini. Yang terakhir yaitu bagaimana saya menyikapi kasus corona ini sebagai anggota Pramuka. Nah, langsung saja kita mulai dari poin yang pertama tadi. Poin yang pertama tadi yaitu dampak COVID terhadap lingkungan masyarakat sekitar saya. Kalau untuk dampak itu pas awal-awal saja. Jadi waktu corona itu datang ke Indonesia, itu keadaan lumayan tidak kondusif dan banyak sekali jalan-jalan yang ditutup portal. Kemudian bahan makanan juga mahal. Dan yang paling merugikan itu ada beberapa tetangga saya yang kena PHK karena kasus COVID ini. Mungkin di tempat kerja mereka mengurangi pegawainya atau mungkin mereka takut kalau pegawai-pegawai mereka itu bisa membawa virus corona ini. Dan itu tentu saja sangat merugikan khususnya untuk para rumah tangga. Mereka harus mencukupi kebutuhan sehari-hari anaknya, istrinya, tapi mereka di PHK. Jadi otomatis harus berpikir memutar otak bagaimana cara mereka itu menghasilkan uang, sehingga banyak di daerah saya yang kemudian beralih profesi seperti melakukan bisnis kecil-kecilan seperti berdagang atau contohnya bertani begitu. Kemudian untuk dampak-dampak seperti acara-acara seperti itu mungkin di cancel, banyak yang di cancel. Jadi kayak acara pernikahan kayak gitu biasanya masih tidak diperbolehkan karena bisa mengundang khalayak ramai, dan ketika ada keluarga yang tidak mematuhi peraturan itu pasti akan didatangi oleh polisi setempat atau kepala desa dan dimintai denda, atau detik itu pun harus diselesaikan acaranya, harus semua seperti tenda-tenda seperti itu harus segera dilepas dan segera dibubarkan. Jadi kalau ada kayak resepsi itu cuma kecil-kecilan aja kayak keluarga inti aja gitu. Kalaupun ada pernikahan itu cuman seperti ijab qabul saja. Jadi tidak ada resepsi pernikahan yang mewah ataupun yang ramai-ramai seperti itu. Untuk dampak yang sangat fatal, alhamdulillah tidak ada dan semoga tidak akan ada. Untuk poin yang kedua yaitu kasus COVID di lingkungan sekitar saya. Sejauh ini alhamdulillah sekitar daerah saya tidak ada kasus positif corona yang menjangkit warga. Dan sejauh ini warga di sekitar daerah saya juga menaati peraturan dari pemerintah, yaitu menaati protokol kesehatan seperti halnya memakai masker ketika keluar rumah seperti itu. Mungkin tidak adanya kasus COVID di sekitar rumah saya itu karena jarang ada warga yang pulang dari luar negeri, karena mungkin mereka yang dari luar negeri juga sadar kalau mereka pulang pun itu bisa membahayakan keluarga mereka maupun tetangga mereka begitu. Dan semoga juga tidak ada lagi kasus COVID yang bertambah di negara kita maupun di dunia ini. Untuk poin berikutnya yaitu bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah adanya COVID-19. Ya, bisa kita lihat sebelum adanya COVID-19 kita bisa keluar rumah tanpa memakai masker, tanpa jaga jarak, kita bisa melakukan itu semua. Tapi setelah virus ini datang dan virus ini menyerang di negara kita perlu melakukan antisipasi, yaitu melakukan protokol kesehatan dan menjaga jarak dengan orang lain supaya kita tidak menulari ataupun ditulari oleh virus yang mungkin dibawa orang lain atau kita bawa. Jadi lebih baik kita mengantisipasi hal tersebut dengan menjaga jarak aman saja. Dan poin yang terakhir yaitu bagaimana cara kita
sebagai anggota pramuka menyikapi kasus COVID-19 ini. Sebenarnya sudah banyak sekali sosialisasi tentang protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan masih banyak sekali masyarakat yang mengabaikan hal tersebut dan tidak mengindahkan peraturan dari pemerintah tersebut. Dan begitu kita harus memulai itu semua dari diri kita sendiri untuk menaati peraturan pemerintah dan mematuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah itu. Nah, saya akan menyampaikan beberapa protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah untuk warga masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu selalu kenakan masker. Tidak harus selalu masker medis, tapi masker kain pun nggak apa-apa, tapi harus memenuhi standar kesehatan. Itu digunakan untuk siapapun, anak-anak, remaja, dewasa, semua orang itu harus memakai masker ketika kita keluar rumah atau akan bertemu dengan orang lain. Dan meskipun kita berada di ruangan yang tidak tertutup pun, kita harus menggunakan masker ketika banyak orang yang berada di situ. Alangkah baiknya kita tidak menyentuh benda-benda atau barang-barang di tempat umum, karena bisa saja benda tersebut telah terpapar oleh virus corona. Dan ketika kita menyentuh benda-benda di tempat umum tersebut, terus kita menyentuh area wajah kita tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, resiko untuk terjangkit virus corona itu juga semakin besar. Kemudian yang ketiga yang sudah saya sampaikan tadi yaitu selalu jaga jarak. Jaga jarak atau physical distancing ini kira-kira kita membutuhkan 1-2 meter jarak antara kita dengan orang lain. Itu bertujuan untuk kita menghindari apabila orang lain mengalami gejala-gejala seperti batuk, flu, ataupun bersin. Kemudian yang keempat yaitu menjaga kebersihan diri kita dan keluarga kita. Apabila kita keluar rumah, lebih baik kita membawa hand sanitizer karena mungkin di luar rumah kita tidak menemukan tempat cuci tangan yang memungkinkan. Jadi lebih baik kita membawa hand sanitizer yang lebih praktis dan lebih mudah untuk kita bawa. Tapi tetap lebih baik itu kita mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang terakhir yaitu protokol kesehatan ketika kita pulang ke rumah selesai beraktivitas. Setelah beraktivitas, sebaiknya kita cepat-cepat untuk mandi dan mencuci baju yang telah kita pakai dari luar tersebut. Dan cuci masker apabila itu masker kain, dan selain itu juga barang-barang seperti tas, dompet, HP seperti itu haruslah kita bersihkan dengan semprotan desinfektan. Itu dia beberapa protokol kesehatan dari pemerintah, dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi yang paling inti yaitu kita harus memakai masker ketika keluar rumah, menjaga kebersihan kita, menjaga kesehatan juga seperti itu. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan berada di lindungan Allah SWT. Dan kemudian semoga virus corona di dunia ini cepat selesai sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali, kita bisa hidup normal kembali. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Stay safe di rumah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.